Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal asesmen sumatif tengah semester Gasal tahun 2022-2023. Mapel PAI kelas 8. Ya, nanti harapannya bisa menjadi bahan belajar untuk menghadapi PTS ke semester ganjil kelas 8 tahun 2023 yang tinggal menghitung hari lagi. Kita mulai langsung dari soal nomor 1 yang pilihan ganda. Perhatikan ayat berikut. Ditanyakan jumlah hukum bacaan ro tafkim. Ingat-ingat tafkim ini adalah ro tebal. Nah, kita lihat di mana saja. Yang pertama, 1 ya wal ardo, kemudian 2 wa akhroja minas samaro wasaharo dan wasaharo lagi, berarti ada 5. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 2, nah kalau tarhik, ya ini tarhik, ini termasuk bacaan tipis yang ditandai di mana didahului kasroh. Nah, di sini kita bisa temukan ya pada lafaz bismillah ini. Soal nomor 3. Nah, ini kita diminta mengurutkan potongan dari Quran surat Ar-Rum ayat 41 dengan benar. Nah, kita lihat dulu dari ayat yang manakah. Yang pertama dari Dhaharul fasadu fil bari wal bahri. Nah, ini sudah jelas dimulai dari angka 1. Berarti B dan Do ini salah antara A dan C. Kemudian Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, kemudian 4. Ya, jelas tinggal yang C ya. 3 yutikom badallati amula'lah yarji'un. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 4, nah di sini kita diminta menerjemahkan potongan Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Kalian yang sudah menghafalkan kemarin, saya rasa bisa. Nah, ini ada kata kunci, yaitu dari kata tadkuru. Ya, ini berarti mengingat atau dari kata zikir. Nah, kita lihat di jawaban mana yang menyebut kata tersebut. Yang A, agar kamu duduk di atas punggungnya, berarti bukan. Dan agar kamu mengucapkan maha suci Allah juga bukan. Padahal kami sebelumnya tidak mampu, ini juga bukan. Nah, yang 2 berarti kamu ingat. Di sini ada kata ingat. Ya, tadkuru dengan kata ingat. Nah, jadi nomor 4 adalah Do. Untuk nomor 5, nah, perilaku berikut yang sesuai dengan hadis tersebut. Ini sebenarnya ada di buku paket kalian, tapi bisa jadi kalian belum membacanya. Yang inti besarnya di sini ya, bahwa kalau kita menanam pohon ya seorang muslim, bahwa nanti dari daunnya, buahnya, bunganya jika dimakan oleh binatang maka bernilai shadaqah. Nah, berarti yang paling tepat perilakunya adalah menanam pohon. Ya, sekarang lanjut ke nomor 6. Perilaku yang termasuk menjaga dan melestarikan alam terdapat pada nomor. Nah, dari 1 sampai 4 ini ya ada beberapa yang sudah sesuai, namun yang paling tepat bisa kita lihat dari mulai 1 ini 2. Nah, yang 3 ini ya masih menggunakan plastik sekali pakai. Sehingga menurut saya nah, ini jawabannya adalah yang B, nomor 6. Nomor 7, teknologi yang ramah lingkungan. Nah, ini jelas ya.
Yang pertama, teknologi kincir angin bertenaga angin. Ini ramah lingkungan. Bendungan untuk mengairi lahan pertanian. Ini juga karena tidak membutuhkan atau mengeluarkan asap. Yang ketiga, diesel. Nah, ini jelas ya, menghasilkan karbon. Yang keempat, pompa air berbahan bakar minyak. Ini juga sama. Berarti nomor 7 adalah A. Oke, nomor 8 sampai 10 teksnya lumayan panjang. Ya, kalian bisa baca. Pertanyaannya, wahyu Allah yang sudah dibukukan disebut dengan, ini kemarin sudah kita bahas ya, yaitu kitab. Soal nomor 9, Quran Surat Al-Isra 55 memberikan pengertian bahwa Allah telah menurunkan. Nah, Al-Isra 55 kita lihat di bacaan ada. Nah, di sini ini. Ya, Al-Isra 55 berarti kitab Zabur. Do ya. Untuk soal nomor 10 ya, yang berisi ajakan kepada umat Nabi Isa agar dalam hidup menjauhi sikap rakus dan tamak. Jelas kalau Nabi Isa berarti kitabnya kitab Injil. Sekarang nomor 11. Nah, ini ya, antara kitab dengan bahasanya. Yang paling jelas yang pertama ini adalah Al-Quran, maka pasangannya adalah bahasa Arab. Nah, kita lihat satu dengan do. Kemudian yang kedua ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini ya berbahasa adalah Kipti. Kemudian kitab Injil berbahasa Suryani dan Zabur berbahasa Ibrani. Maka jawabannya adalah yang B. 12. Kitab yang diturunkan di Yerusalem sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, kita bisa menebak ya. Jadi ini tentu ya bukan berisikan kitab Injil, karena Injil itu 1 Masehi. Nah, jelas ini adalah kitab Zabur, di mana diberikan kepada Nabi Daud. Oke, lanjut nomor 13. Bagaimana pendapatmu tentang permasalahan ini? Jadi ceritanya ada seorang anak yang rajin baca Quran, juga aktif di media sosialnya. Nah, dia ketika mendapat info, segera mengirimkan informasi kemudian Al-Quran dan kepalsuan kitab Injil di grup kelas. Nah, menurutmu bagaimana nih ya? Yang A, Albi seharusnya membuat grup khusus untuk santri yang beragama Islam dan membagikan info itu di grup khusus agama Islam. B, Albi perlu mendalam makna kemudian Al-Quran secara moderat sehingga bisa lebih menghargai kitab suci umat beragama lain. Yang C, Albi seharusnya tidak membagikan informasi ke grup kelas karena ada Yohanes yang beragama Kristen. Yang D, sikap Albi sudah benar karena menyampaikan kebenaran Al-Quran kepada temannya. Ya, yang tepat ya ini ya, kita harus membagikan di grup yang khusus karena bisa jadi ada di kelas kita ada yang bukan pemeluk Islam. Jumlah suhuf yang diturunkan kepada Nabi Idris. Nah, ingat-ingat ada berapa? Ya, tepatnya ada 30. Lanjut nomor 15. Nah, di sini ayat tersebut menjelaskan perintah untuk bersikap apa? Nah, kita mesti ingat ya, setelah membahas iman kepada kitab, bab selanjutnya itu kemarin adalah amanah dan jujur.
Di sini ada kata kuncinya yaitu menyampaikan amanat. Nah, maka ya jelas berarti bahas tentang amanah. Sekarang soal nomor 16. Macam-macam amanah kecuali ya. A. Amanah kepada orang tua. B. Amanah kepada Allah. C. Amanah kepada sesama. D. Amanah kepada diri sendiri. Oke ya. Do, C, B ini jelas masuk. Maka yang kecuali adalah yang A. Nomor 17. Bertanggung jawab terhadap kalimat yang ada dari diri manusia yang berguna bagi dirinya disebut adalah ini ya, amanah kepada diri sendiri. Nah, ini sudah masuk pembahasan tentang jujur. Jelas. Kalau tadi amanah, maka selanjutnya mesti bahas jujur. Ya, dari soal ini sudah jelas jawabannya adalah jujur. Nah, kesesuaian antara lahir batin, ucapan dengan perbuatan, ini tentang jujur. Nah, ini seorang anak bernama Ira, akun media sosialnya pemasang artis K-pop sebagai foto profilnya. Bagaimana pendapat kalian? Ini sudah kita bahas juga kemarin di soal ulangan ya. Seharusnya ya tidak sedemikian, berarti dia itu tidak jujur. Nomor 20. Sejak remaja, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Nah, berkat kejujuran dan sikap amanahnya, banyak pengusaha di Mekah yang ingin bekerjasama dengan beliau. Salah satunya adalah pengusaha kaya yang bernama Khadijah. Berdasarkan kisah tersebut, manfaat amanah dan jujur yang didapatkan adalah, ya jelas di sini adalah mendapatkan kepercayaan. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang pilihan ganda alternatif, di mana kalian memilih ya satu atau lebih jawaban yang kamu anggap benar. Kita mulai, ini sudah saya tandai ya. Berikut merupakan contoh bacaan roh tarhik. Ingat, tarhik itu yang tipis. Tarhik adalah yang tipis. Ya, berarti adalah riskon dan irji'i. Nomor 2, dalil nakid menjaga lingkungan dan melestarikannya alam yaitu ya Quran Ar-Rum ayat 41 dan Ibrahim 32. Selanjutnya soal nomor 3. Pernyataan sesuai dengan Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Nah, ini adalah alam merupakan nikmat yang diberikan Allah pada manusia. Oke. Manusia bisa makan binatang sebagai sarana transportasi. Ya, jadi yang A dan B. Soal nomor 4. Pernyataan berhubungan dengan kitab Al-Quran di bawah yaitu A. Diturunkan di Bukit Sinai. Ini jelas tidak mungkin, salah. Memuat akhlak yang diikuti, oke. Perintah hari Sabtu ini jelas salah. Nah, ya berarti antara B dan D. Pasang Allah dan Nabi beriman yang benar. Nah, Al-Quran diberikan kepada ini tinggal 3 dan 4 ya. Nah, Injil kepada Nabi Isa, terus Zabur kepada Nabi Daud. Soal nomor 6. Pernyataan berikut ini yang berhubungan dengan kegiatan memahami Al-Quran terdapat pada A. Mengikuti kajian majelis taklim, B. Mencari terjemahan, merenungi maknanya, mulai tajwid. Ya, ini adalah yang tepat adalah A dan D. Contoh amanah dari Allah dapat ditunjukkan dengan melaksanakan sholat 5 waktu, belajar dengan tekun dan ikhlas. Ya, ini ya. Kalau bekerja keras ini tentu bukan di wilayah kalian.
Oke, 8. Seorang yang dapat berlaku jujur dengan cara A. Menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak. B. Meyakini bahwa Allah Maha melihat, sehingga yang dikatakan dilakukan manusia akan diawasi oleh Allah. C. Terbiasa berkata benar. Nah, ini ya yang B dan C ya. Nah, ini berbahas tentang jujur. Nomor 9 ya, pernyataan yang benar. Konsekuensi amanah dari manusia adalah bahasa bagi yang menjalankan ya. Manusia mendapat amanah untuk menjalankan tugas keagamaan karena mendapat bisikan dari setan. B. Jelas salah ini. C. Amanah dari Allah untuk manusia sebelumnya terhadap langit, bumi, dan gunung. Ya. Oke, jadi yang A dan C. Nomor 10. Manfaat yang bisa diperoleh bagi seorang yang amanah dan jujur adalah jelas ya, meningkatkan keimanan dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yaitu untuk soal pilihan ganda alternatif. Kita lanjut ke soal menjodohkan. Nah, ini juga sudah sangat gampang. Sudah saya tandai beberapa. Oke, kita mulai dulu dari pemenuhan hak oleh manusia baik dari Allah dan orang lain. Nah, ini jelas tentang yang namanya amanah. Ya, kita nomor 1. Di masa pandemi dan lain-lain ya, memakai masker kemarin itu ini tentang amanah kepada diri sendiri. Berarti 9 ya. Terus selanjutnya yang C, ini ada potongan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Nah, kita diminta menjadi orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang jujur. Nah, menjadi dalil perilaku orang jujur yaitu C berarti nomor 6. Nomor selanjutnya kita diturunkan untuk Bani Israel dan diturunkan kepada Nabi Daud. Jelas ini adalah kitab Zabur. Nomor selanjutnya ya Allah yang turunkan dan Rasul berupa lembaran. Ya, ini namanya suhuf. Selanjutnya kita Allah yang menjadi kitab penyempurna segala penutup ya. Jelas ini Al-Qur'an. Mengenai penjelasan Al-Quran, hadis menyebutkan kita Allah secara terperinci. Nah, terperinci berarti ini adalah tafsili ya. Selanjutnya meyakini Allah telah menurunkan kitab pada para rasulnya tanpa mengetahui nama kitab dan rasul penerimanya. Oke, ini sebenarnya ijmali, cuman di pilihannya tidak ada sama sekali. Ya, kita abaikan ya nomor ini. Manusia bisa memanfaatkan hewan sebagai sumber bahan makanan atau sebagai transportasi. Nah, ini adalah Quran surat Ibrahim 32 kandungannya ya. Berarti nomor 3. Selanjutnya membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara tebal. Nah, ini berarti tafkhim. Terus Allah mendaki agar merasakan sebagian dari akibat mereka. Dari sini ya liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Terus L, nah L ini tidak ada jawabannya ya, karena hanya 10 saja. 1, 2, nah ini. Jadi untuk soal yang L dan H ini tidak perlu dijawab, tidak ada cocok yang cocok gitu. Oke, kita mulai untuk yang uraian. Ya, soal uraian ini semoga nanti mirip-mirip. Diminta untuk nomor 1 ya, menulis kembali dan menerjemahkan dengan baik dan benar. Nah, ini saya yakin silakan dihafalkan kembali baik Quran surat Ar-Rum, Ibrahim maupun Az-Zukhruf, siapa tahu nanti dikeluarkan kembali dengan model seperti ini ya. Nah, nanti kalau bisa menuliskan ya sudah dapat poin, syukur-syukur bisa menerjemahkan. Oke, itu untuk nomor soal 1 yang saya rasa
ya, bisa dipelajari. Untuk yang nomor 2, nah ini ada banyak kandungan pokok yang tertulis dalam Al-Quran, ya, mulai dari ada sejarah, ada akidah, ada ibadah. Nah, kalian bisa nanti baca-baca kembali di PowerPoint yang saya kirimkan kemarin. Di sana ada banyak, sekitar 6 atau 7 kandungan pokok yang tertulis dalam kitab Al-Quran. Ada muamalah, dan seterusnya. Nah, terus nanti ya, tahun kemarin ada soal tentang narasi. Al-Quran bukan satu-satunya kitab yang diturunkan Allah kepada manusia. Sebelumnya ada kitab lain. Nah, tapi kita wajib meyakini kebenaran Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Cara meyakininya, ini sudah saya tegaskan berkali-kali bahwa ya, yang kita yakini bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab suci tersebut kepada Rasul sebagaimana disebutkan Al-Quran. Namun yang wajib kita amalkan hanya Al-Quran. Ya, sekali lagi yang wajib kita amalkan hanya Al-Quran. Itu kuncinya. Kita hanya cukup meyakini kitab sebelumnya itu diturunkan oleh Allah kepada para Rasul yang disebutkan. Nah, tapi yang wajib kita amalkan hanya Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Ya karena yang paling sempurna, yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oke, nomor 4 ini juga sangat-sangat mudah ya. Manfaat dari orang yang amanah dan jujur. Jelas dapat dipercaya. Ya, mendapat kepercayaan dari orang lain. Ya, nanti ditulis sendiri ya. Ini hanya orang-orang bantuan saja. Kemudian yang kedua, hidupnya tenang. Ya, yang ketiga adalah tentu mendapatkan pahala dan surga. Soal yang terakhir. Sikap amanah dan jujur tidak tumbuh begitu saja dalam diri seseorang, melainkan satu sifat yang harus ditumbuhkan. Nah, bagaimana cara mengembangkan sifat tersebut dalam diri seseorang? Nah, ini kalau kalian cermati sudah disebutkan dalam soal pilihan ganda. Nah ini menjadi catatan bahwa padang soal-soal di urian itu jawabannya sudah ada di pilihan ganda. Ya, yang mana? Ini soalnya yang tadi sudah dibahas di soal. Bentar, saya cari dulu ya. Nah, ini bisa kalian masukkan ke empat-empatnya karena yang tadi jujur dan mana. Nah, ini yang jujur meyakini bahwa Allah melihat, meyakini bahwa amanah ditanggung jawabkan, semacam ini ya. Di rasa itu untuk sedikit pembahasannya, yang pasti jangan hanya terpancang pada soal ini saja. Tidak ada salahnya juga mempelajari materi-materi yang sudah kita pelajari kemarin. Coba tahu ada sedikit perubahan, namun jika nanti persis seperti ini, ya alhamdulillah bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.